saya sudah terhubung dengan narasumber kita. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan Bang Iwan nih Bang ya? Iya, apa kabar ini Bang? Ya Bang? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Bang Iwan, tadi saya mendapatkan informasi atau data dari Wikipedia bahwa ada di dalam suatu bandara itu ada yang namanya Air Traffic Controller atau ATC. Dan ATC adalah profesi yang memberikan layanan pengaturan lalu lintas di udara, terutama pesawat udara. Nah, mungkin Bang Iwan bisa menjelaskan sedikit kepada Syederalun di rumah, sebenarnya fungsi ATC ini apa? Oke, terima kasih Bang Rian. Ya. Sebagai ATC ada 5 tujuan dasar untuk dalam kita memberi pelayanan ke pesawat. Yang pertama, kita mencegah tabrakan antar pesawat. Kedua, mencegah tabrakan antar pesawat di area pergerakan seperti sedang taxi sampai dia persiapan mau take off. Ketiga, mempercepat dan mempertahankan keteraturan lalu lintas udara. Yang keempat, ini fungsi sebagai pemberi informasi yang berkaitan dengan SAR segala macam, cuaca. Dan yang kelima, ya saling berkomunikasi dan memberitahukan kepada organisasi yang berwenang seperti pencarian pesawat dan yang lain-lain. Baik, jadi seorang pilot itu mulai kapan dia berkomunikasi atau berhubungan dengan seorang atau mungkin juga dengan para bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas di menara air traffic control? Tentunya kita pisahkan kalau dia kedatangan bergantung, biasanya berbeda tempat. Ada yang seperti tower itu salah satu uniknya, ada ATC sendiri dibagi lagi. Ada yang di tower, ada yang di ground, misalkan ground untuk mengatur pesawat-pesawat yang pergerakan yang ada di apron, yang mana yang duluan taxi, yang mana yang berhenti. Terus ada tower sendiri kelanjutan dari yang ground. Tower mempunyai wewenang untuk menerbangkan dan melandingkan pesawat. Berikut dengan mengatur di sekeliling tower tersebut, seperti menyebabkan pesawat, tapi harus melihat juga di sekitar pesawat, di sekitar area bandara itu mana yang pesawat yang akan ketemu konflik, begitu, itu yang harus dipisahkan. Nanti setelah tower juga ada lagi unit lainnya yang lebih tinggi. Dia ada di sekitar sampai 15.000 kaki misalkan gitu. Dan kemudian bertahap sampai dengan yang paling tinggi itu radar en route gitu ya. Jadi lebih luas pesawat. Jadi pesawat-pesawat yang tinggi-tinggi mereka yang atur. Oke. Jadi kalau yang pertanyaan dari Bang Rian tadi, tergantung kalau konteksnya itu dia mau berangkat, tentunya begitu penumpang sudah semuanya on board, udah siap gitu, dan pesawatnya akan minta ke kita untuk request start gitu ya. Oke, jadi memang ketika, saya ulangi sedikit, ketika tadi para penumpang sudah siap, istilahnya pintu sudah ditutup, berarti pilot akan menghubungi air traffic controller untuk minta izin untuk terbang. Ya. Nah, apakah sebelumnya para pilot itu juga sudah menghubungi sebelum penumpang masuk misalnya, atau ketika proses hidupin pesawat misalnya nih, langsung menghubungi ATC bahwa nanti tepat jam 8 kita minta terbang, kita minta jalur khusus, atau bagaimana? Normalnya dia tentunya menyiapkan semua sebelum berangkat, sebelum start dia sudah pastikan dulu penumpangnya masuk gitu ya. Baru tadi kemudian dalam proses itu sebelum dia start, dia kan banyak pihak juga selain pilot ya. Ada FOO-nya sendiri yang mengatur rencana terbangnya sendiri, ada pihak lebih ke manajemen maskapainya sendiri,
ya seputar pesawat terbang gitu ya. Iya. Terus pihak airport sendiri mungkin dia persiapan untuk start prosesnya. Kalau udah itu semua ready, sudah dipastikan dari pihak FOO segala macam itu sudah clear, baru dia request ke kita. Oke. Bagi Wan, ada lagi nih kalau misalnya nih pesawat dari Banda Aceh dia mau ke Jakarta nih, ya, misalnya dari Banda Aceh mau ke Jakarta, sampai kapan pesawat itu berkomunikasi dengan tower yang ada di Banda Aceh misalnya? Okay. Ada batasan waktu atau perhitungannya berdasarkan jarak atau ketinggian? Perhitungannya berdasarkan yurisdiksi wewenang dari tower sendiri. Oke, jadi setiap daerah ada wewenang-wewenangnya begitu ya? Beda, iya beda-beda. Umumnya untuk tower areanya terbatas, Bang Rian. Ketinggian 4.000 feet, untuk ketinggiannya 4.000 feet, tapi untuk secara horizontal ya sampai vicinity mata memandang gitu ya. Itu jangkauan dia untuk mengatur traffic di sekitar tower. Nah kalau seperti di Kitam, silakan gitu. Begitu dia start, persiapan taxi, terus persiapan take off. Ketika dia take off, kita masih memang karena di kita ada 2 unit yang combine tower sama approach APP namanya di sini ya. Jadi kalau hanya sekedar tower aja mungkin begitu take off langsung kita kontakin ke adjacent unit yang lain, seperti langsung kontakin ke Medan gitu ya. Tapi karena kan jangkauannya cukup jauh juga dari Medan ke Banda Aceh ya. Nah, jadi kita juga ada APP memang kebetulan non radar. Dan itu juga combine kedua-duanya antara tower dengan APP non radar ini. Jadi langsung ditransfer ketika dia satu 2 unit yang menjadi 1 unit gitu. Jadi tugasnya sama. Dari mulai start sampai nanti akan dikontakin ke Medan itu tugasnya sama. Jadi Banda Aceh nanti misalnya sampai ketinggian 14.000 Bang. 14.000 nanti baru teman-teman di ATC Sultan Iskandar Muda akan mengantar untuk menghubungi terdekat yaitu Medan. Betul? Ya, yurisdiksi kita sampai 15.000 sebenarnya. 15.000? Jadi sebelum 15.000 itu kita udah kontakin ke Medan. Ini adalah kita kasih tahu pesawatnya untuk kontak frekuensi ini. Oke. Nah, ada lagi nih Bang Wan. Kalau misalnya pesawat dari Jakarta atau dari Singapura atau dari Kuala Lumpur misalnya mau ke Jeddah nih, dia melewati Banda Aceh, apakah pesawat itu harus menghubungi tower yang ada di Banda Aceh? Oh, tidak Bang Rian. Tadi sudah saya sebutkan, masing-masing unit punya wewenang sendiri. Kalau untuk pesawat yang itu namanya pesawat en route ya, pasti ketinggiannya lebih dari 300 ke atas gitu ya, Bang Rian ya. Ada 350 sampai level 400 itu. Itu Jakarta sendiri yang mengambil alih dari area ketinggian itu sendiri. Oke, jadi memang berdasarkan jaraknya juga dan juga ketinggian dari pesawat itu mau kemana, dari mana begitu ya Bang Iwan ya? Iya. Baik Bang Iwan, terima kasih atas informasi, pencerahan dan juga pembelajarannya. Semoga saja, tapi intinya memang aturan-aturan itu, regulasi-regulasi itu berlaku setiap daerah berbeda atau memang sudah menjadi regulasi internasional? Internasional Bang Rian. Semua aturan itu ada mengacu kepada aturan internasional. Bedanya di Aceh itu di combine, ada memang combine unit digabung. Jadi kita masih mengatur di ketinggian 15.000 masih kita yang pegang gitu. Setelah itu Medan, setelah Medan nanti baru Jakarta gitu. Ada tahapan-tahapannya berdasarkan ketinggian jarak dari pesawat itu tentunya ya. Ya. Baik. Jadi kan mengurangi load, kan nggak semua tower gitu ya. Jadi semua unit-unit ini akan mengatur pesawat secara jadi kan ada keteraturan gitu Bang ya. Di bawah diatur, di atas lagi diatur, di atas lagi lebih. Jadi mencegah juga miss dari banyaknya
traffic yang ada. Iya, jadi memang setiap ketinggian itu setiap pesawat berbeda ketinggian dan juga berbeda jalur ya. Walaupun tujuannya Banda Aceh Jakarta sama juga gitu ya. Iya, Oke. ada yang berbeda jalur, ada yang sama jalur, tapi tetap kita mengutamakan koordinasi ya maksudnya Mariana. Yang pertama daerah jurisdiksinya berbeda, ketika itu juga nanti dia akan ditransferkan ke unit lain. Mereka harus tahu gitu, oh ini datang dari sini, jadi mereka aware gitu kan, mudah mengaturnya. Jadi para penumpang kalau misalnya Sherlon naik pesawat nggak perlu takut juga, yakin aja gitu ya. Walaupun pilotnya nggak bisa bahasa Aceh, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan ATC ya. ya, apalagi kalau bahasa kan kita udah standar kan. Iya. Jadi udah nggak ini ada bagian udah semua sisi di pengaturan udara ini ada aturan internasionalnya ya. Oke, jadi memang nggak perlu risau. Jadi memang untuk udara pun sudah diatur. Pesawat mau kemana, mau jam berapa berangkatnya, nggak usah khawatir karena memang sudah diatur dengan baik dan itu aturan standar internasional. Ya Bang Iwan? Ya, benar sekali Maria. Oke, terima kasih Bang Iwan atas informasinya dan semoga bisa menjadi pencerahan dan informasi untuk Sherlon di rumah. Sama-sama Maria. Iya, selamat malam Bang Iwan. Selamat menikmati suasana malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Iwan. Salam. Baik, Sherlon, demikian Bang Wan Muslim yang sudah menceritakan atau juga berbagi informasi kepada Anda. Sebenarnya bagaimana fungsi dari air traffic control atau menara pengatur lalu lintas udara. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Iwan, sebenarnya dalam ketinggian berapa juga pesawat itu akan tetap terus terlacak dengan semakin canggih tentunya akan ada teknologi-teknologi terbaru. Dan memang ya untuk Banda Aceh sendiri walaupun tidak sesibuk Bandara Kuala Namu atau mungkin juga Bandara Soekarno-Hatta, tapi Soekarno-Hatta saja yang padat, yang sibuk itu juga memang sudah diatur dengan baik, mulai dari jam, menit, detik, bagaimana pesawat itu boleh turun dan pesawat itu boleh terbang lagi. Kalaupun memang tidak sesuai atau jadwalnya penuh atau di jam misalnya jam 9.20 sudah ada pesawat lain, ya kita harus nunggu ya. Jadi memang tugas air traffic control juga sudah cukup berat, tapi itu juga bisa memberikan kenyamanan untuk Anda untuk bisa tetap terus terbang, untuk bisa tetap terus menggunakan transportasi udara. Baik, Sherlon jangan kemana-mana, saya masih ada beberapa orang narasumber lagi yang akan memberikan informasi kepada Anda tentang keselamatan penerbangan. Sebenarnya sudah ada aturan-aturannya, sudah ada regulasi-regulasinya untuk bisa memberikan kenyamanan Anda untuk bisa menggunakan transportasi.